antara berbagai gambaran tentang relasi Tuhan dengan umatnya yang ditulis dalam Alkitab, salah satu gambaran yang terindah adalah relasi antara seorang gembala dengan kawanan dombanya. Melaluinya kita dapat melihat hikmat, kasih, dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara dan menuntun umatnya. Dengan memahami bagaimana kita dapat mendengar tuntunan Tuhan Sang Gembala yang baik dalam hidup kita, maka kita akan mampu memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan bukan dalam keputusasaan. Dalam kehidupan yang level up dan bukan level down. Hidup yang semakin bermakna dan bukan dalam kesia-siaan. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Saya pernah menceritakan kisah ini. Kisah tentang 3 orang yang terdampar di sebuah pulau yang terpencil karena kapal yang mereka tumpangi karam di lautan. Orang yang pertama berasal dari Amerika Serikat. Orang yang kedua berasal dari Jepang. Dan orang yang ketiga berasal dari Indonesia. Sesudah sekian lama mereka tinggal bersama dengan rukun di pulau tersebut, suatu hari ketiga orang tadi menemukan sebuah botol di pantai pulau tempat mereka terdampar. Mereka membuka sumbat botol tersebut dan keluarlah sesosok jin dari dalam botol itu. Jin itu berkata, "Tuan-tuan, karena Tuan bertiga telah mengeluarkan saya dari dalam botol ini, maka sebagai ucapan terima kasih kepada masing-masing Tuan, saya berikan kesempatan untuk mengajukan satu permintaan. Apapun permintaan tersebut pasti akan saya kabulkan." Mendengar tawaran dari si jin, langsung orang Amerika menyambar kesempatan tersebut. Orang Amerika kan selalu mau jadi yang nomor 1. Ia berkata, "Selama ini aku sangat merindukan restoran steak di kotaku, Dallas, Texas. Kembalikan aku ke kotaku." Dasar orang Amerika ini suka makan. Sehingga selama terdampar di pulau yang terpencil itu, yang ia rindukan adalah makan di restoran. Sesuai dengan janjinya, jin tadi langsung mengabulkan permintaan tersebut. Si orang Amerika hilang diterbangkan jin ke kota Dallas di Texas. Melihat hal itu, si orang Jepang sambil mengacungkan jarinya segera berkata, "Selama ini aku sangat merindukan kantor tempat aku bekerja di kota Tokyo. Kembalikan aku ke kantorku itu." Dasar orang Jepang gila kerja. Sehingga selama terdampar di pulau yang terpencil itu, yang ia rindukan bukan yang lain, namun kantor tempat ia bekerja. Sesuai dengan janjinya, jin tadi langsung mengabulkan permintaan tersebut. Si orang Jepang hilang diterbangkan jin ke kantornya di kota Tokyo. Sekarang giliran si orang Indonesia. Ia berkata, Kalau aku, ya apa permintaan Tuan? Tanya si jin.
Setelah didesak beberapa kali, akhirnya orang Indonesia itu menjawab, kalau aku merindukan kedua orang temanku tadi, tolong kembalikan mereka kemari. Dasar orang Indonesia, kata pepatah, makan tidak makan yang penting kumpul. Maksud saya, janganlah menganggap remeh falsafah atau pandangan hidup orang Indonesia yang menganggap berkumpul di antara teman sebagai hal yang penting. Sebab di balik falsafah itu secara tidak langsung terkandung pandangan bahwa bagi orang Indonesia relasi merupakan hal yang berharga. Suatu pandangan hidup yang sangat tepat. Karena sesungguhnya kehidupan ini tidaklah terlepas dari relasi. Sehingga manusia lazim disebut sebagai makhluk sosial. Bahkan kualitas kehidupan kita sangat ditentukan oleh kualitas dari relasi yang kita jalin dalam hidup kita. Semakin sehat relasi yang kita jalin dalam kehidupan kita, maka akan semakin bermutu atau bermaknalah kehidupan kita. Dalam hal ini semua orang dalam kehidupannya tidak terlepas dari 3 aspek dari relasi. Aspek yang pertama yaitu relasi yang bersifat vertikal atau relate up. Aspek yang kedua yaitu relasi yang bersifat internal atau relate in. Aspek yang ketiga adalah relasi yang bersifat eksternal atau relate out. Relate up, relate in, dan relate out. Yang saya maksudkan dengan relate up adalah relasi kita dengan Tuhan. Sedangkan relate in adalah relasi kita dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, relate out adalah relasi kita dengan sesama dan alam ciptaan Tuhan. Di dalam hal kebugaran relasi, hal itu dimulai dari relasi yang serasi dengan Tuhan. Apabila relasi kita dengan Tuhan sehat, maka relasi kita dengan diri kita sendiri dan dengan sesama manusia juga akan menjadi sehat. Alhasil, kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia atau bermakna. Sebaliknya, kalau relasi kita dengan Tuhan dalam keadaan yang tidak harmonis, maka relasi kita dengan diri kita sendiri juga akan menjadi tidak serasi. Dan hal itu juga akan berdampak secara negatif terhadap relasi kita dengan sesama kita. Bila relasi kita dengan Tuhan dalam keadaan rusak, maka kita tidak akan mengalami damai di dalam hati kita. Dan citra diri kita akan dalam keadaan yang tidak sehat. Sehingga relasi kita dengan orang lain juga akan bersifat toksik atau tidak bugar. Alhasil, kita akan mengalami kehidupan yang tidak berbahagia. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa sesudah kejatuhan mereka ke dalam dosa, yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Kejadian pasal 3 menunjukkan hal tersebut. Pentingnya relasi dengan Tuhan ini diutarakan dalam Alkitab melalui berbagai gambaran. Di antaranya yaitu gambaran relasi antara pokok anggur dengan carang-carangnya. Sebagaimana carang pohon anggur tidak akan dapat bertahan hidup, apalagi berbuah kalau ia tidak tinggal pada pokoknya. Demikianlah diri kita baru akan mengalami kehidupan yang maksimal atau berbahagia bila kita memiliki relasi dengan Kristus. Selain itu relasi Tuhan dengan kita juga digambarkan seperti relasi seorang bapa dengan anak-anaknya. Seorang pengantin laki-laki dengan pengantin perempuannya. Seorang tukang priok dengan tanah liat yang di tangannya. Seorang raja dengan rakyatnya. Seorang tuan dengan hambanya. Seorang sahabat dengan sahabat dekatnya. Seekor induk raja wali dengan anak-anaknya. Seorang tukang perhiasan dengan emas atau perak yang sedang dibentuknya. Sebuah kota yang dikelilingi oleh benteng yang teguh dengan penduduk yang diam di dalamnya. Dan masih banyak gambaran lainnya. Semua itu menunjukkan kekayaan dan kepelbagaian dimensi dari relasi Tuhan dengan kita sebagai umatnya. Di antara pelbagai metafora tentang relasi Tuhan dengan umatnya yang ditulis dalam Alkitab tersebut, salah satu gambaran yang terindah adalah relasi antara seorang gembala dengan kawanan dombanya. Melaluinya kita dapat melihat hikmat kasih dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara umatnya secara bertanggung jawab.
Itulah relasi yang memampukan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan bukan dalam keputusasaan. Sebab Tuhan bagaikan seorang gembala yang dengan hikmat, kasih dan kesetiaannya menuntun kita menuju hari depan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam relasi dengan Tuhan, yaitu Sang Gembala tersebut, kita dapat menjalani kehidupan ini secara level up, atau kehidupan yang semakin hari semakin berbahagia serta bermutu, dan bukan dengan kehidupan yang level down, alias hidup dalam gairah yang semakin merosot dan berlangsung dalam kesia-siaan. Dalam kerangka tersebut, mari kita baca sebagian dari Yohanes pasal 10. Dalam pasal tersebut, Tuhan Yesus mengutarakan tentang keberadaannya yang bagaikan seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Di situ kita akan melihat apakah yang diperlukan agar kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan, yaitu dalam bentuk tuntunannya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, mari kita baca Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat 27 sampai ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 27 sampai 28. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, di ayat 27 dan 28, Tuhan Yesus mengutarakan tentang siapa dirinya bagi para pengikutnya. Saat itu ia sedang berada di kota Yerusalem dan berbicara kepada para pemuka agama Yahudi yang meminta penegasan tentang keberadaannya sebagai Sang Mesias atau juru selamat yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Di ayat-ayat tersebut, Yesus menegaskan pernyataan yang telah ia sampaikan sebelumnya, yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 14. Bahwasanya ia adalah bagaikan seorang gembala dan para pengikutnya adalah bagaikan domba-dombanya. Untuk membedakan dirinya dengan para pemuka agama Yahudi, yang di ayat 11 sampai 13 ia umpamakan sebagai gembala upahan, Yesus mengutarakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Tentu ketika mendengar pernyataan Tuhan Yesus ini, para pemuka agama Yahudi dan orang-orang yang sedang mendengarkan ajarannya teringat kepada pernyataan Daud mengenai Allah sebagai gembala umatnya. Pernyataan yang diutarakan dalam Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur pasal 23. Di dalam Mazmur tersebut dikemukakan bahwa Allah adalah bagaikan gembala yang membimbing kawanan dombanya ke air yang tenang dan menuntun mereka di jalan yang benar. Semua itu merupakan bentuk dari pemeliharaan dan pengembalaan yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Bagi kawanan domba, tuntunan atau bimbingan dari gembala ini sangatlah mereka perlukan. Sebab kawanan domba memerlukan tuntunan agar mereka dapat memperoleh makanan. Selain itu mereka juga mudah tersesat dan sangat memerlukan perlindungan terhadap hewan-hewan buas yang hendak memangsa mereka. Hal tersebut dikemukakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 2, Yesaya pasal 53 ayat 6, dan Yohanes pasal 10 ayat 12. Bukankah kondisi yang sama kita alami dalam kehidupan kita? Sebagaimana yang saya utarakan dalam ibadah minggu yang lalu, dalam kehidupan ini kita tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk membuat pelbagai keputusan. Keputusan-keputusan yang menentukan keadaan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga kita adalah bagaikan kawanan domba yang harus mengetahui jalan mana yang perlu mereka tempuh untuk mendapatkan padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Di saat yang sama,
tidak dapat dipungkiri bahwa pengetahuan kita terbatas. Sehingga tidak jarang terjadi kita salah dalam mengambil keputusan. Alhasil kita bagaikan domba yang tersesat dan tidak mengetahui arah mana yang seharusnya ditempuh. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita bagaikan domba yang dikelilingi oleh hewan buas yang siap memangsa dirinya. Dalam hal ini pelbagai bahaya senantiasa mengancam diri kita. Baik bahaya yang ditimbulkan oleh manusia, roh-roh kegelapan maupun keadaan di sekitar kita. Dalam semua itu, kita sangat memerlukan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sesungguhnya hikmat Tuhan tidak terbatas. Sehingga dalam bimbingannya kita akan dimampukan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat dan terlindung dari langkah yang salah dan bahaya yang mengancam. Dengan memperhatikan perkataan Tuhan Yesus di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat 27 sampai 28, maka kita dapat mengambil pelajaran. Bahasanya untuk hidup dalam bimbingan Tuhan, kita perlu yang pertama, yaitu membangun keakraban dengan Tuhan. Saya ulangi, untuk hidup dalam bimbingan Tuhan yang pertama, kita perlu membangun keakraban dengan Tuhan. Keakraban dengan Tuhan ini diistilahkan oleh Tuhan Yesus sebagai mengenal Dia. Tentang hal itu, dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 tadi, ia berkata sebagai berikut. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Perhatikan. Dan domba-dombaku mengenal aku. Perlu saudara pahami bahwa kata mengenal atau dalam bahasa Yunani yaitu ginosko bukanlah berarti sekadar tahu. Namun mengandung makna yang jauh mendalam, yaitu memiliki relasi yang sangat erat. Relasi yang mendalam sebagaimana layaknya relasi antara suami dan istri. Saudara tentu pernah mendengar penjelasan mengenai perbedaan antara kata tahu dan kenal. Tahu berkaitan dengan pengetahuan kognitif. Sedangkan kenal adalah pengetahuan yang berdasarkan relasi. Saudara dapat mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat yang sekarang. Dengan membaca riwayat hidupnya, saudara dapat mengetahui nama istrinya, nama anak-anaknya, pendidikan dan karir yang pernah ia tempuh, termasuk mengetahui sifat dan kegemarannya. Namun tidak berarti dengan demikian, maka saudara dapat dianggap mengenal dirinya. Sebab bila saudara tidak pernah bertemu dan menjalin relasi dengan dia, maka saudara hanya sekedar mengetahui, namun tidak sungguh-sungguh mengenal dirinya. Demikian juga dengan Tuhan. Saudara dapat saja mengetahui seluk-beluk tentang Tuhan. Hal itu bukan salah dan bukannya tidak perlu, namun tidak cukup. Sebab pengetahuan belaka tidak akan membuat saudara mengenali suara Tuhan ketika ia menuntun saudara. Karena dalam kehidupan sehari-hari ada banyak suara yang berkumandang di telinga hati saudara. Suara dari diri saudara sendiri, suara dari orang-orang di sekitar saudara, dan suara di dunia tempat saudara hidup. Semua suara itu belum tentu mengandung kebenaran. Selain itu masih ada lagi suara dari roh-roh kegelapan yang bermaksud untuk menyesatkan saudara. Dan suara dari Roh Kudus yang bermaksud membimbing saudara di dalam kebenaran. Bagaimana saudara dapat membedakan berbagai macam suara yang berseliweran tersebut? Di satu sisi, saudara perlu mengetahui tuntunan yang Tuhan berikan melalui Alkitab. Di sisi yang lain, saudara perlu memiliki keakraban dengan Tuhan. Melalui Alkitab, saudara dapat mengenal tuntunan Tuhan yang bersifat prinsipil. Seperti jangan mencuri, jangan menipu, jangan berzina, dan pelbagai prinsip kebenaran lainnya. Sedangkan melalui keakraban dengan Tuhan, saudara akan dapat mengenal tuntunannya yang bersifat spesifik. Melalui Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Keakraban atau relasi pribadi inilah
yang memungkinkan saudara mengenali saya ketika saudara mendengar suara saya. Tidak jarang orang bertanya kepada saya, "Pak, apakah Bapak adalah Pak Bambang?" Saya balik bertanya, "Mengapa Pak atau Bu?" Orang tadi menjawab, "Karena saya sering mendengar suara Bapak di radio. Tidak pernah melihat orangnya, namun saya kenal suara Bapak." Hal yang sama akan saudara alami kalau saudara bergaul akrab dengan Tuhan. Memang Tuhan dapat berbicara melalui pelbagai cara. Seperti penglihatan, suara yang terdengar, nubuatan, dan berbagai cara lainnya. Namun cara yang paling umum yang ia gunakan adalah berbicara melalui hati nurani. Disinilah pentingnya keakraban dengan Tuhan tadi. Sehingga ketika ia berbicara, saudara dapat mengenali suaranya itu. Selanjutnya, untuk hidup dalam bimbingan Tuhan, yang kedua, kita perlu membuka hati terhadap suara Tuhan. Saya ulangi, yang kedua, kita perlu membuka hati terhadap suara Tuhan. Yang saya maksudkan di sini adalah kita perlu bersikap terbuka terhadap tuntunan Tuhan. Keterbukaan yang diperlukan. Sebab kalaupun Tuhan berbicara, namun bila kita menutup diri kepadanya, maka kita tidak akan dapat mendengar suaranya itu. Hal ini sama seperti kalau sementara saudara mengikuti uraian firman Tuhan yang saya bawakan ini. Di saat yang sama pikiran saudara sedang melayang ke sana kemari. Maka kalaupun secara fisik telinga saudara menangkap suara saya, namun tidak ada perkataan saya yang akan masuk ke dalam pikiran saudara. Bukankah hal seperti itu sering terjadi dalam ibadah? Dua orang datang beribadah bersama-sama. Mereka duduk berdampingan. Saat lagu-lagu pujian dinyanyikan, mereka bernyanyi bersama. Saat khotbah disampaikan, mereka sama-sama mendengarnya. Ketika pulang, yang seorang dengan penuh antusias berkata, "Puji Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah hari ini benar-benar menjawab pertanyaan hati saya. Khotbah hari sangat menguatkan iman dan menolong saya untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan di dalam hidup saya." Berlainan dengan orang yang pertama ini. Orang yang kedua menjawab dengan wajah muram. Dia berkata, "Saya tidak mendapat apa-apa di khotbah hari ini. Bahkan saya tidak ingat apa yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam ibadah tadi. Justru ketika khotbah disampaikan, saya merasa sangat bosan dan mengantuk." Apa yang membedakan di antara kedua orang ini? Keterbukaan hati mereka terhadap suara Tuhan. Orang yang pertama datang dalam ibadah dengan hati yang haus untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga di sepanjang ibadah ia membuka hatinya untuk mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan orang yang kedua mengikuti ibadah secara asal-asalan. Sementara ibadah berlangsung, tubuhnya hadir di tempat ibadah. Namun pikirannya sedang melayang kemana-mana. Artinya secara fisik telinganya mendengar uraian firman Tuhan. Namun secara batinnya ia bersikap tertutup terhadap suara Tuhan. Akibatnya ketika Tuhan berbicara, ia tidak dapat mendengar suara Tuhan yang menuntun umatnya. Karena itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 tadi, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombanya, yaitu orang-orang yang mengikut dia, mendengarkan suaranya. Kata mendengarkan atau to hear dalam bahasa Inggris ini, di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, menggunakan kata kerja yang berbentuk present indicative active. Itulah bentuk kata kerja yang menunjukkan sikap secara aktif atau indikatif aktif. Dan bersikap terus menerus atau present indikatif. Sehingga kalau saya terjemahkan secara literal atau harafiah, maka di ayat tersebut Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku terus menerus secara aktif mendengarkan suaraku." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa bersikap aktif dan terbuka terhadap tuntunannya. Keterbukaan yang kita wujudkan dengan setiap hari
mengawali hari kita dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah hidupku, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ini mendengar. Kalimat yang terakhir tersebut merupakan kalimat yang diajarkan oleh Imam Besar Eli kepada Samuel yang masih berusia muda, sebagaimana yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 9. Biasakan untuk bersikap terbuka terhadap suara Tuhan, dan saudara akan menjadi peka terhadap suaranya. Sekarang yang ketiga, untuk hidup dalam bimbingan Tuhan, kita perlu menaati tuntunan Tuhan. Saya ulang, yang ketiga, kita perlu menaati tuntunan Tuhan. Sikap ketaatan ini sangatlah penting. Sebab bila kita terus-menerus menolak dan mengabaikan tuntunan Tuhan, maka lama-kelamaan hati nurani kita pun akan menjadi tumpul dan kita tidak lagi peka terhadap tuntunannya. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 tadi, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Perhatikan, dan mereka mengikut aku. Di sini ia berkata, bahwa bukan saja domba-dombanya mendengarkan suaranya, mereka juga mengikut dia. Artinya domba-domba itu mengikuti atau menaati tuntunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebab kalaupun kita mendengar suara Tuhan, tetapi kalau kita tidak menaati tuntunan yang Tuhan berikan, maka suara Tuhan yang kita dengar itu tidaklah akan ada gunanya. Bukan itu saja. Bila kita melakukannya secara terus-menerus, maka lama-kelamaan kepekaan kita terhadap suara Tuhan akan menjadi pudar. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak lagi dapat mendengarnya. Hal ini tidak terlepas dari realitas bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebiasaan dan bahkan terbentuk oleh kebiasaan. Hal tersebut antara lain diutarakan oleh Ian Newby Clark, seorang psikolog dan pengajar di University of Guelph di Ontario, Kanada. Dalam tulisan yang berjudul We Are Creatures of Habit, ia berkata bahwa sebagian besar perilaku seseorang adalah karena kebiasaan-kebiasaan dalam diri orang tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk karena tindakan yang dikerjakan secara berulang-ulang. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwa kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam diri kita lama-kelamaan akan membuat nurani kita entah bertambah tajam atau semakin tumpul. Kebiasaan kita untuk menaati tuntunan Tuhan akan membuat nurani kita semakin peka, sehingga kita dapat mengenali tuntunan Tuhan. Sebaliknya, bila kita membiasakan diri untuk tidak menaati tuntunannya, maka nurani kita akan menjadi tumpul. Dan ketika Tuhan berbicara, kita tidak lagi dapat mendengar suaranya. Hal ini sama seperti yang terjadi pada seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air yang dipanaskan secara perlahan-lahan. Sebagaimana yang saudara ketahui, katak adalah hewan yang bersifat poikilotermik atau yang juga diistilahkan sebagai hewan berdarah dingin. Yang dimaksudkan dengan berdarah dingin di sini bukanlah dalam arti tidak berperasaan atau bersifat kejam. Namun hewan yang suhu tubuhnya dengan mudah menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Sebagai akibat, ketika suhu air tempat ia berada mulai naik dan bertambah panas, katak tadi langsung menyesuaikan dirinya dengan perubahan suhu tersebut. Ia berenang dengan nyaman tanpa merasa kepanasan. Suhu air semakin tinggi dari 30 derajat menjadi 35 derajat Celcius. Si katak tetap tenang-tenang saja. Dari 35 derajat menjadi 40 derajat. Si katak tetap merasa nyaman. Ketika air dalam panci itu sudah hampir mendidih, di saat itu barulah si katak menjadi sadar. Dan ia ingin melompat keluar dari dalam panci. Tetapi sudah terlambat. Ia sudah keburu menjadi suike. Begitu pula dengan manusia. Kalau ia membiasakan diri dengan mengabaikan tuntunan Tuhan dan tidak mengikuti suara Roh Kudus yang berbicara dalam hatinya,
maka lama-kelamaan nuraninya akan menjadi tumpul. Di satu titik ketika Tuhan berbicara, ia tidak lagi dapat mendengarnya. Oleh sebab itu adalah sangat penting bersikap menaati tuntunan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian barulah kepekaan kita terhadap suaranya akan terpelihara dan semakin bertambah tajam. Di sepanjang bulan ini kita melihat apa yang Alkitab ajarkan tentang hidup di dalam tuntunan Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita telah melihat Yesus mengutarakan dirinya sebagai sang terang yang menerangi dan membimbing jalan kehidupan kita. Hari ini kita menelaah pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia adalah bagaikan gembala yang baik yang membimbing kawanan dombanya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, ia berkata bahwa sebagai gembala yang baik, ia memberikan hidup yang kekal bagi para pengikutnya. Itulah kehidupan yang penuh makna, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, yaitu di balik kehidupan di dalam dunia yang sekarang ini. Itulah kehidupan yang tidak sia-sia dan yang tidak akan kita sesali. Untuk mengalami tuntunan atau bimbingannya sebagai sang gembala, ada 3 hal yang kita perlukan. Yang pertama, yaitu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu membuka hati terhadap suara Tuhan. Yang ketiga, yaitu menaati tuntunan Tuhan. 3 hal tersebut antara lain kita lakukan dengan membangun kehidupan doa yang teratur di setiap hari. Awali setiap hari dengan berdoa kepada Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali ketika sedang mengikuti ibadah bersama. Dan lakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dengan cara demikian, saudara membangun keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang akan mendatangkan kehidupan yang level up dan bukan level down. Keakraban dengan Tuhan Yesus yang sangat kita perlukan. Dalam kaitan itu, maka hari ini, yaitu minggu yang kedua di bulan Maret ini, kita mulai memasuki minggu-minggu Prapaskah. Di samping mengikuti ibadah di setiap hari Sabtu atau Minggu, ikutilah juga renungan Prapaskah seminggu sekali yang dapat diikuti melalui YouTube sebagaimana yang alamatnya dapat saudara lihat pada layar saudara masing-masing. Selama 40 hari, di dalam masa Prapaskah tersebut, kita akan menyiapkan hati untuk menyambut hari Jumat Agung dan Minggu Paskah. Persiapan yang mengakibatkan hari Jumat Agung dan Minggu Paskah di bulan April yang akan datang bukan sekadar perayaan biasa, namun membuka pintu berkatnya dalam kehidupan saudara. Jangan lewatkan renungan Prapaskah seminggu sekali tersebut. Mari sekarang kita berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Gembala yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh mengenal Tuhan, menjadi kawanan domba yang Kau gembalakan. Tuhan, kami berdoa, buka telinga kami sehingga kami selalu dapat mendengar suara-Mu. Dengan penuh kerinduan mendengar tuntunan-Mu dan menaatinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami sadar kami bagaikan kawanan domba yang kalau tidak mendapatkan tuntunan kami tidak tahu di mana kami akan mendapatkan makanan minum yang mencukupkan kebutuhan kami. Kami kawanan domba yang mudah tersesat, yang hidup di tengah ancaman berbagai macam bahaya. Tuntunan-Mu Tuhan, Gembala yang baik sangat kami perlukan. Gembala yang baik yang telah rela menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya di dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya kami tahu dan kami percaya kalau hidup kami dalam tuntunan Tuhan, kami tak perlu khawatir tentang hari esok. Kami tidak perlu hidup dalam keputusasaan. Karena Tuhan adalah Gembala yang baik yang bertanggung jawab atas hidup kami. Sehingga seperti pemazmur kami akan dapat berkata, Tuhan Gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan Yesus Gembala yang baik, ulurkan tangan kasih-Mu, menjangkau setiap orang yang memerlukan uluran pertolongan-Mu, membuka jalan di saat tiada jalan, menyediakan jalan keluar, menyediakan pertolongan dan mujizat-Mu yang tidak pernah berakhir itu. Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan
Karena sesungguhnya dalam Engkau ada kuasa pertolongan yang selalu dapat kami harapkan. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Dalam tuntunan-Mu kami akan hidup level up dan tidak akan level down. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu telah menerangi hati kami, memberikan pengharapan yang baru bagi kami, sehingga di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan untuk menapaki hari-hari di depan kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengerti pergumulan kami, karena Engkau Tuhan yang memahami jalan hidup kami, dan Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu dan hikmat-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami hidup senantiasa di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu, ketaatan kepada firman-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami tahu pasti bahwa di situ ada jalan keluar daripada-Mu. Kami tahu pasti bahwa di situ ada terang Tuhan yang menyala buat kami. Itu sebabnya kami menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa ya saat ini ya Tuhan, untuk umat-Mu. Hamba berdoa memohonkan berkat-Mu, memohonkan penyertaan-Mu, memohonkan pembelaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka alami, pertolongan, kasih, anugerah, dan kuasa-Mu senantiasa ada atas hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.